Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama saya Mas Yunus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri seseorang. Fungsi pertama bagi perkembangan emosi bagi seorang anak adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Contoh, anak bayi yang lahir biasanya cuma nangis. Itu bahwa anak tersebut sedang lapar atau sedang digigit nyamuk. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menangis. Dengan menangis supaya orang-orang di sekitarnya itu mengetahui, atau ayah ibunya itu tahu bahwa dia sedang lapar atau sedang digigit. Fungsi kedua yaitu sebagai alat. Maksudnya di sini adalah emosi itu berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebagai contoh, seorang anak akan menangis apabila di tempat baru, apabila di sekelilingnya dia merasa tidak nyaman. Jadi dia akan menangis karena dia merasa tidak nyaman dengan lingkungannya, atau tidak nyaman dengan sesuatu yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial adalah area yang mencakup perasaan dan mengacu pada perilaku dan respon individu terhadap lingkungannya. Islam menegaskan bahwa manusia itu diciptakan beragam agar saling mengenal. Manusia harus saling tolong-menolong sesama orang yang beriman dan bersaudara. Hal itu menyebabkan kita sebagai seorang guru harus bisa menanamkan rasa kebersamaan di dalam peserta didik dan dapat menyesuaikan dirinya dengan sebaik-baiknya sebagai individu dalam lingkungan sosial. Dan yang ketiga, perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual merupakan aspek yang ada dalam hati sanubari seseorang. Pijakan utama dalam perkembangan spiritualitas itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat harus ditanamkan sejak ini. Lantas bagaimana karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik? Lewis dan Rosenblatt mengatakan proses terjadinya emosi atau mekanisme emosi melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama erikitos, yaitu adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Yang kedua reseptors, yaitu aktivitas di pusat sistem saraf. Yang ketiga state, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Yang keempat expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang diamati seperti pada wajah, tubuh, suara,
atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Dan yang kelima, experience, yaitu persepsi dan interpelasi individu pada kondisi emosionalnya. Menurut Samsudin, menggambarkan mekanisme emosi dalam rumusan yang lebih ringkas. Emosi adalah gabungan 5 komponen: electors, receptors, state, expression, experience, yang kemudian dibagi dalam 3 variabel, yaitu variabel stimulus, variabel organik, dan variabel respon. Perkembangan sosial emosional anak memiliki keterkaitan dalam aspek perkembangan lainnya, baik fisik maupun mental. Keterkaitan tersebut dapat diketahui dari peningkatan kemampuan yang saling melengkapi. Emosi juga mempengaruhi kegiatan mental seperti konsentrasi, pengingatan, dan penalaran. Anak akan menghasilkan prestasi di bawah kemampuan intelektualnya apabila emosinya terganggu. Secara psikologis, efek dari tekanan emosi akan berpengaruh pada sikap, minat, dan dampak psikologis yang lainnya. Berdasarkan dari penjelasan saya di atas, penting bagi orang-orang yang ada di sekeliling anak-anak mengetahui kondisi mental seorang anak atau kondisi emosi seorang anak. Sedangkan proses pembentukan perkembangan sosial itu dimulai sejak bayi, dan itu merupakan pondasi yang terus berlanjut hingga usia lanjut. Adapun perkembangan spiritual keagamaan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama the fairy tale stage atau tingkat dongeng, dimulai dari 3 sampai 6 tahun. Konsep ketuhanan masih dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Kemudian yang kedua, realistic stage, tingkat kenyataan, dimulai dari umur 7 sampai 12 tahun. Pada masa ini anak sudah mampu memahami konsep ketuhanan secara realistik dan konkret. Kemudian yang ketiga yaitu tahap individual stage, yaitu terjadi pada usia remaja, di mana pada anak usia ini situasi jiwa itu mendukung untuk mampu berpikir abstrak dan kesensitifan emosional. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, emosi, dan spiritual peserta didik. Di antaranya yaitu yang pertama, pengaruh keadaan individu sendiri. Pengaruh yang datang dari keadaan individu sendiri. Keadaan diri individu seperti usia, fisik, intelijensi, peran seks itu dapat mempengaruhi perkembangan individu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik adalah konflik-konflik yang terjadi pada proses perkembangan tersebut. Konflik yang terjadi pada saat proses perkembangan tersebut. Yang ketiga, faktor lingkungan.
Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor inilah yang sangat atau yang paling besar mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, maka implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dalam sebuah pembelajaran itu mengharuskan seorang guru harus berperan aktif dalam proses perkembangan seorang anak didik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan strategi untuk menangani perkembangan emosi peserta didik. Strategi tersebut diantaranya adalah 1. Guru dan orang tua tidak boleh membuat jarak sosial, tapi kebalikannya harus lebih dekat dengan anak. Kemudian yang kedua, guru atau orang tua harus terampil dalam mengobservasi berbagai karakter emosi dan perilaku sosial anak, terutama yang diekspresikan. Jadi bagaimana anak tersebut, bagaimana tingkah laku anak tersebut, itu harus kita observasi, harus kita amati setiap saat. Anak ini sedang sedih atau sedang apa, itu sangat penting. Yang ketiga, guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi tentang perbuatan apa yang akan menyertai peserta didik. Selain itu, guru juga berperan penting dalam perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik di sekolahan. Yang perlu mereka lakukan diantaranya yaitu 1. Mengajarkan keterampilan-keterampilan sosial dan strategi pemecahan masalah sosial. Yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, memberikan label perilaku khusus. Yang ketiga, memberikan label perilaku yang pantas. Dan yang keempat, meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilaku-perilaku yang mereka miliki. Yang kelima, mengembangkan program mediasi teman sebaya. Guru dan orang tua perlu untuk memberitahukan kepada anak mengenai nilai-nilai moral ataupun norma-norma yang ada di dalam masyarakat, sehingga anak dapat mematuhi norma-norma yang ada, sehingga akan memudahkan anak tersebut untuk bergaul dan juga mudah untuk diterima di lingkungan sosialnya. Cukup sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.